Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Baik, kali ini saya akan membagikan tutorial cara upgrade kunci kontak dari keris menjadi keyless di Honda Jazz ITZY GD3 2005. Seperti yang sudah terlihat ya, di sini tidak ada kunci kontak, tetapi hanya ada tombol untuk menghidupkan mobilnya, dan mobil juga bisa dihidupkan menggunakan remote. Tonton sampai selesai agar tidak ada kekeliruan dalam pemasangan perkabelannya. Di sini saya menggunakan alatnya ini keyless entry ya, push start system dengan harga 750-an ribu. Mendapat dua buah remote, kemudian satu unit controllernya, modulnya, kemudian kabelnya ada dua jenis, kemudian tombol starternya, dan ini ada dua buah antena. Ini adalah tombol reset ya, ini tidak akan saya pakai. Baiklah, langsung saja ke TKP, kita pasang. Namun sebelumnya kita buka dulu bagian bawah setir. Di sini nanti ada kabelnya. Untuk melepas tutup setir bagian bawah, kita buka bautnya. Ada 3 baut. Kemudian kita turunkan pengunci pengubah posisi setir. Nah, ini kita turunkan. Kemudian baru tutup bawah setir bisa kita lepas. Berikutnya lepas kabel soket kunci kontak ini ya, seperti biasa. Untuk melepas soket ada pengaitnya, kemudian ditarik, dan ini terlihat kabel kontak sudah banyak yang dikupas. Sepertinya sebelumnya sudah pernah dipasang alat seperti ini juga. Dan di sini nanti untuk menghubungkan kabel kunci kontak saya tidak akan mengupas kabelnya, tetapi di ujung soket ini ya, soket ini kabelnya akan saya kasih skun ya, jadi nanti bisa dicolokkan pada skun female kunci kontaknya. Dan ini adalah antena, soket antena, ada 2 buah anten, kabel pendek dan kabel panjang. Kemudian ini tombol start engine-nya ya, colokan yang ada 3 pin ya, tombol start engine itu 3 pin. Kemudian ini yang soket 6 pin, ini dihubungkan ke kabel kunci kontak. Yang pertama adalah ke 12 volt kunci kontak ya. Kalau dari modulnya warna merah, kemudian kabel yang di kunci kontaknya itu warna putih. Kabel berikutnya yang dari modul adalah warna hitam, kita konekkan ke bodi mobil. Kemudian berikutnya warna coklat plus on 2. Kalau dari Honda Jazz on 2 itu warna kuning garis hitam ya, dan kemudian ACC ya, kalau dari modul warna biru, kemudian di mobil Honda Jazz itu putih garis merah. Berikutnya warna kuning adalah tombol start ya, yang di Honda Jazz itu hitam garis putih. Dan yang terakhir dari modul warna putih yaitu untuk on 2, sedangkan di mobil Honda Jazz-nya itu kuning garis hitam. Jadi untuk menghubungkan kabel 6 pin ke kunci kontak tidak perlu Anda mencari lagi menggunakan test pen. Di sini sudah saya carikan khusus untuk Honda Jazz GD3. Berikutnya akan kita hubungkan kabel 10 pin dari modul ya. Yang pertama adalah biru. Biru itu untuk ke negatif sensor pintu. Ya, di sini kita memerlukan bantuan tes pen DC untuk mengetesnya ya. Nah, ini kabel biru adalah negatif dari sensor pintu, dan di sini sebelumnya sudah pernah dipasang central lock ya, dan di sini saya di sini hanya mengambil dari bekasnya ya, bekas dari central lock yang lama ya, atau Anda bisa membukanya dari sini.
Dia akan terhubung ketika pintu dibuka, kemudian dia akan putus ketika pintu ditutup. Berikutnya warna abu-abu adalah negatif dari handbrake ya. Ini abu-abu, atau Anda bisa ambil dari handbrake-nya. Dia soketnya ada di bawah handbrake ya. Dia akan terhubung ketika handbrake diaktifkan, kemudian dia akan mati atau putus ketika handbrake diturunkan. Dan berikutnya adalah kabel warna pink, itu adalah negatif dari sirine ya. Positif sirine langsung ke aki, kemudian negatifnya kita hubungkan dengan kabel warna pink ini nanti ya, karena sirinenya belum sampai, belum datang. Karena pada paket pembelian keyless ini tidak ada sirinenya. Dan untuk kabel hitam ya, yang dari 6 pin ini saya pasang di sini, saya baut di sini. Dan berikutnya ada 2 buah kabel warna coklat, itu adalah plus dari lampu sein ya, di sini letaknya di sini. Berikutnya kabel merah garis hitam, itu trunk output negatif pintu bagasi, untuk membuka otomatis pintu bagasi. Ini tidak saya pakai ya, skip untuk kabel merah garis hitam. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan, kabel warna hijau oil pump sinyal plus ya. Di sini saya akan menghubungkan dengan kabel on 1 dari 6 pin yang tadi ya. Karena mencari oil sinyal pumpnya ini susah, jadi saya hubungkan saja dengan kabel on 1. Dan berikutnya yang terakhir adalah negatif dari unlock dan lock pintu. Kebetulan punya saya pintu door locknya sudah rusak semua, jadi yang ini saya skip dulu, nanti akan saya bahas di video berikutnya ya, bersamaan dengan perbaikan central locknya. Nah ini tuk-tuknya, sirinenya sudah datang. Untuk plusnya langsung dengan plus aki kabel merah, kemudian kabel negatif dari sirinenya kita hubungkan dengan kabel warna pink. Dan ini untuk lock dan unlocknya masih hanya sebatas suara saja ya, karena memang central locknya masih belum diperbaiki, alatnya belum datang. Kemudian kita perlu keris yang sudah dipotong ya. Kemarin saya duplikat kuncinya, kemudian dipotong ya. Jangan terlalu pendek ya. Yang penting tang nanti bisa kita pakai untuk membuka kuncinya. Karena kalau tidak dikasih ini nanti setir akan terkunci ya. Jadi wajib dikasih keris yang sudah dipotong. Dan berikut cara pemasangan tombol startnya ya. Untuk plat penahannya kita tekuk dulu agar bisa dimasukkan seperti ini. Setelah masuk, kemudian platnya, penahannya itu kita luruskan kembali agar tombol terkunci ya, bisa terkait di sini. Berikutnya kita rapikan perkabelannya serapi mungkin ya. Ingat ya, kunci konvensionalnya harus dipasang ya, bisa dimasukkan ke on 1 agar setir tidak terkunci ketika mobil sedang jalan. Oh ya, ini setelah terpasang kan kita baru bisa ngetes ya untuk kabel jalur dari sein. Nah ini di sini letaknya. Kalau tadi belum sempat bisa ngetes karena belum terhubung arusnya. Setelah kabel dirapikan, kita tutup kembali box sikringnya dan kita coba. Tuk-tuknya berfungsi. Tekan 1 aksesoris ya. Kemudian tekan 2 on 1, injak rem, kemudian pencet tombol menghidupkan mesin. Untuk mematikan mesin sama injak rem, kemudian tekan tombol. Mobil juga bisa dihidupkan melalui remote control. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Do it yourself, resiko ditanggung penumpang.